Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Salam jumpa lagi dengan channel Kupas-Kupas. Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ujian CASN atau dikenal dengan CPNS pada waktu lalu, sudah dekat. Saatnya belajar lebih giat tentang soal-soal CPNS tahun 2024. Saat ini kita akan belajar tentang soal TIU atau tes intelijensi umum dengan tema silogisme. Part 16. Selamat menyaksikan. Soal ini adalah soal yang menjadi pertanyaan pada video yang lalu di part 15. Nah, sekarang kita akan bahas soal ini. Nomor 4. Premis mayor, inilah yang dicari. Premis minor, Muchtar membeli jam tangan baru. Kesimpulan, jam tangan baru Muchtar adalah barang buatan lokal. Pilihan jawabannya adalah A. Muchtar membeli jam tangan kesukaannya. B. Muchtar selalu membeli barang-barang buatan lokal. C. Muchtar membeli jam tangan dari luar negeri. D. Muchtar selalu membeli jam tangan dengan berbagai merek. E. Muchtar menyukai jam tangan merek terkenal. Jawaban. Triknya, pertama-tama, kita mencari kata-kata yang ada hubungannya dengan kesimpulan, yaitu barang buatan lokal. Karena, kata ini jelas ada pada kesimpulan. Dengan mudah kita bisa menjawab soal ini. Pilihan yang mengandung kata, barang lokal, adalah pilihan B. Jawabannya adalah B. Muchtar selalu membeli barang-barang buatan lokal. Silogisme. Nomor 1. Semua remaja adalah pekerja. Sebagian karyawan adalah pelajar. Manakah kesimpulan berikut ini yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut? A. Sebagian pekerja adalah pelajar. B. Sebagian pekerja adalah remaja. C. Sebagian pelajar adalah remaja. D. Semua pekerja bukanlah remaja. E. Sebagian pelajar adalah remaja. Jawaban. A. Sebagian pekerja adalah pelajar. Hal ini mungkin benar. Karena, sebagian karyawan adalah pelajar. Dan semua remaja adalah pekerja. Jika sebagian karyawan adalah pelajar, maka mungkin saja ada sebagian pekerja yang juga pelajar. B. Sebagian pekerja adalah remaja. Hal ini benar. Karena semua remaja adalah pekerja. Jadi, tentu saja sebagian pekerja adalah remaja. C. Sebagian pelajar adalah remaja. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Hal ini mungkin benar juga. Karena sebagian karyawan adalah pelajar dan semua remaja adalah pekerja, maka mungkin ada kesamaan antara pelajar dan remaja. D. Semua pekerja bukanlah remaja. Hal ini justru tidak benar. Karena semua remaja adalah jelas pekerja. Jadi jelas. Pekerja pasti merupakan remaja. E. Sebagian pelajar adalah remaja, ini mungkin benar. Karena sebagian pelajar adalah karyawan dan semua remaja adalah pekerja. Maka mungkin ada kesamaan antara pelajar dan remaja. Kesimpulan yang tidak cocok dengan pernyataan pada soal adalah D. Semua pekerja bukanlah remaja. Jawabannya adalah B. Semua pekerja bukanlah remaja. Nomor 2. Aan pandai berbahasa Inggris, maka ia diterima menjadi guide. Hal ini dianggap bernilai benar. Kontraposisi dari kalimat tersebut adalah A. Aan pandai berbahasa Inggris, maka ia tidak diterima menjadi guide. B. Aan tidak pandai berbahasa Inggris, maka ia diterima menjadi guide. C. Aan tidak pandai berbahasa Inggris, maka ia tidak diterima menjadi guide. D. Aan diterima menjadi guide, maka ia pandai berbahasa Inggris.
Aan tidak diterima menjadi guide, maka ia tidak pandai berbahasa Inggris. Jawaban. Kontraposisi. Rumusnya adalah implikasi. Jika P maka Q senilai dengan kontraposisinya. Yaitu, jika tidak Q maka tidak P. Aan pandai berbahasa Inggris, maka ia diterima menjadi guide. Hal ini bernilai benar. Jika kita menuliskan pemisalan berikut. P adalah, Aan pandai berbahasa Inggris. Q adalah, ia diterima menjadi guide. Maka kontraposisinya sebagai berikut. Jika tidak Q maka tidak P adalah, ia tidak diterima menjadi guide. Maka Aan tidak pandai berbahasa Inggris. Jawabannya adalah, Aan tidak diterima menjadi guide, maka ia tidak pandai berbahasa Inggris. Nomor 3. Jika perairan terkontaminasi limbah pabrik, maka dapat memicu kerusakan ekosistem air. Jika konsentrasi pestisida dalam tanah tinggi, maka beberapa tanaman pangan dapat mati. Keadaan sekarang adalah, saat ini tanaman pangan masih dapat tumbuh dengan baik, meskipun limbah pabrik banyak mengalir ke perairan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah A. Konsentrasi pestisida dalam tanah tinggi dan terjadi kerusakan ekosistem air. B. Rusaknya ekosistem air dan konsentrasi pestisida dalam tanah tidak tinggi. C. Konsentrasi pestisida dalam tanah tidak tinggi, atau tidak terjadi kerusakan ekosistem air. D. Tidak terjadi kerusakan ekosistem air dan konsentrasi pestisida dalam tanah tidak tinggi. Dan E. Konsentrasi pestisida dalam tanah tinggi, meskipun terjadi kerusakan ekosistem air. Soal ini merupakan soal hasil dari FR. Soal ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2023. Jawaban. Kita memisalkan terlebih dahulu pernyataan-pernyataan seperti berikut ini. P adalah, perairan terkontaminasi limbah pabrik. Q adalah, dapat memicu kerusakan ekosistem air. Suka dengan videonya? Like dong! R adalah, konsentrasi pestisida dalam tanah tinggi. S adalah, beberapa tanaman pangan dapat mati. Saat ini tanaman pangan masih dapat tumbuh dengan baik, meskipun limbah pabrik banyak mengalir ke perairan. Pernyataan, jika P maka Q adalah, jika perairan terkontaminasi limbah pabrik maka dapat memicu kerusakan ekosistem air. Pernyataan, jika R maka S adalah, jika konsentrasi pestisida dalam tanah tinggi maka beberapa tanaman pangan dapat mati. Rumus modus ponens. Premis 1 adalah, jika P maka Q. Premis 2 adalah, P. Kesimpulan adalah Q. Rumus modus tollens. Premis 1 adalah, jika R maka S. Premis 2 adalah, tidak S. Kesimpulan adalah, tidak R. Tidak S adalah, tanaman pangan masih dapat tumbuh dengan baik. P adalah, limbah pabrik banyak mengalir ke perairan. Kesimpulannya sebagai berikut. Kita menggabungkan antara dua kesimpulan dengan memakai kata dan, sehingga menjadi Q dan. Tidak R adalah, rusaknya ekosistem air dan konsentrasi pestisida dalam tanah tidak tinggi. Jawabannya adalah B. Rusaknya ekosistem air dan konsentrasi pestisida dalam tanah tidak tinggi. Soal latihan. Nomor 4. Semua makhluk hidup akan mati. Semua hewan adalah makhluk hidup. Badak adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah A. Badak memakan rumput. B. Badak tidak suka makan rumput. C. Semua hewan tidak akan mati. D. Semua hewan akan mati. E. Tidak ada hewan bertanduk yang mati. Jawabannya ada pada part 17 mendatang. Sebelum kita usai menyaksikan dan belajar dengan video ini, maka alangkah baiknya kita menyimak terlebih dahulu kata-kata motivasi berikut ini agar bisa bersemangat mengikuti ujian CPNS untuk tahun 2024.
Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kebahagiaan bukan tentang memiliki hal besar, tapi merasakan kepuasan dari hal kecil. No-name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.